sahabat Indonesia, perkenalkan nama saya Nadira Aulia Putri dengan NPM 1703110240055. Jadi, kita berdua akan menjelaskan salah satu buku yang diberikan oleh Bapak Herbo berjudul A Biopsychosocial Spiritual Assessment Guide for Health and Social Work yang dibentuk oleh Asosiasi Pekerja Sosial Singapura. Selamat menonton! Halo teman-teman, jadi aku akan menjelaskan kepada teman-teman semua ya. The Community Care of Practice atau singkatan COP pada awalnya terbentuk karena adanya jaringan komunitas rumah sakit. Nah, itu tuh karena adanya Kepala Departemen Pekerja Sosial Medis tepatnya pada tahun 2013 setelah kunjungan dari negara Hong Kong terkait dengan pendanaan pengembangan pekerja sosial. Nah, terbentuknya jaringan atau platform komunitas ini tuh sangat penting banget bagi para kepala-kepala departemen pekerja sosial medis nih teman-teman, karena merupakan suatu wadah untuk sharing knowledge, membahas isu-isu masalah pekerja sosial terutama di sektor menengah. Nah, jaringan ini menjadi semakin berkembang dan berubah nama menjadi COP Perawatan Komunitas, dan salah satu aspirasinya adalah terkait dengan peningkatan kompetensi dan peningkatan standar perawatan yang lebih baik. Dari suatu gerakan ini, lahirlah suatu pendekatan yang mengedepankan 4 aspek, diantaranya biopsychosocial spiritual yang memiliki segudang manfaat bagi klien itu sendiri maupun pekerja sosialnya. Seorang presiden Asosiasi Pekerja Sosial Singapura memiliki harapan dengan adanya panduan atau guide dari buku Biopsychosocial Spiritual ini agar pekerja sosial pemula bisa membangun dan mengembangkan keterampilan dan kompetensi baru dari pengetahuan, teori, dan praktiknya nanti. Karena buku ini tuh memiliki segudang manfaat agar pekerja sosial itu bisa mengetahui dan mengintervensi apa sih kebutuhan klien tersebut, apa sih kebutuhan dari pengguna layanan yang diinginkan dan dibutuhkan sesuai dengan kemampuannya, bakatnya, minatnya, dan lain-lain. Penggunaan pendekatan BPSS ini memang kita ketahui sering dipakai di layanan kesehatan dan layanan berbasis komunitas seperti panti jompo, tempat lansia, rumah sakit, dan lain sebagainya. Penggunaan pendekatan BPSS paling sering digunakan pada fase asesmen, karena di fase ini merupakan suatu penentu krusial intervensi apa yang akan digunakan untuk pengguna layanan tersebut. Di fase asesmen tersebut harus mencakup terkait dengan 4 domain: biologi, psikologi, sosial, dan spiritual dari klien tersebut. Pada fase selanjutnya, seorang pekerja sosial juga mengakses terkait dengan kedekatan klien dengan seseorang atau siapa yang berada di dekat klien. Dan seorang pekerja sosial selanjutnya juga beradaptasi bagaimana konteks budaya dari klien tersebut, latar belakangnya seperti apa, tingkat kognitifnya, dan konteks budaya dari klien itu. George percaya bahwa dengan memahami 4 aspek ini bisa tumbuh suatu model-model yang sangat luas dan sangat beragam untuk seorang pekerja sosial bahas. Contohnya adalah model kesehatan penyakit dan perkembangan manusia. Pada awalnya hanya biologi, psikologi, dan sosial. Namun pada tahun 1984 tumbuhlah suatu aspek baru bernama spiritual. Bahkan WHO pun menyetujui bahwa aspek spiritual perlu dimasukkan dalam aspek-aspek dari ketiga hal tadi, karena merupakan suatu aspek yang berkaitan juga dengan terkait dengan kesehatan seseorang. Di dalam domain biologis disebutkan terdapat 3 macam tipe penyakit, diantaranya krisis, kronis, dan terminal, serta ada tipologi psikososial lainnya, diantaranya onset, perjalanan penyakit, derajat ketidakmampuan penyakit, dan hasilnya. Seorang ahli bernama Roland pada tahun 1987 berpendapat bahwa siklus hidup yang buruk dan perkembangan psikososial yang tidak baik mempengaruhi bagaimana penyakit seseorang. Di dalam domain psikologis, beberapa ahli mengungkapkan bahwa pengalaman unik di masa lalu dan kondisi emosional seseorang mempengaruhi penyakit dan kesehatan kondisi seseorang. Pada intinya, kondisi mental dan psikologis seseorang yang baik akan berkesinambungan pada
perilaku kehidupan yang lebih sehat dan terkontrol. Salah satunya, misal pada awalnya pecandu alkohol, lalu apabila kondisi mentalnya jadi lebih baik dari yang sebelumnya, mungkin akan menjauhi perilaku-perilaku yang dapat memperburuk kesehatannya. Dalam domain sosial disebutkan bahwa kondisi seseorang individu dilahirkan, tumbuh, berkembang, hingga menua sangat mempengaruhi terkait dengan kondisi kesehatannya. Nah, domain terakhir nih yang nggak boleh kita lupakan, yaitu domain spiritual, yang mana menyangkut terkait dengan harapan atau keyakinan serta nilai-nilai yang dianut oleh individu dan berpengaruh terkait dengan kekuatan yang berharga dalam seorang individu untuk melanjutkan hidupnya yang lebih bermakna. Kalau teman-teman penasaran bagaimana model BPSS dalam buku ini, aku izin bacain ya di dalam halaman 10. Yang pertama, dalam kolom biologi disebutkan terdapat kebutuhan kesehatan, pengobatan, perawatan, kesehatan, fungsi pramorbid, perilaku kesehatan seperti diet, olahraga, tidur yang cukup, dan patuh terhadap konsumsi obat, serta yang terakhir yaitu penggunaan zat dan perencanaan perawatan sebelumnya. Lalu yang kedua, kita bergeser ke aspek psikologis terkait dengan kepribadian, suasana hati, keadaan emosional, kondisi kesehatan mental, stresor atau orang yang memicu stres, lalu ada keterampilan untuk mengatasi masalah psikologis, dan yang terakhir ada harapan. Kita bergeser lagi ke domain rohani, ada terkait dengan agama, latihan spiritual, nilai dan keyakinan. Lalu yang keempat ada pemaknaan atau meaning atau penafsiran diri, dan yang terakhir juga ada harapan. Dan yang terakhir yaitu ada sosial. Nah, ini tuh terkait dengan hubungan, dukungan dari keluarga, dukungan informal, pekerjaan dan jabatannya, masalah keuangan dan sumber daya, layanan masyarakat, dan yang terakhir terkait dengan aksesibilitas terhadap layanan. Nah, ini tuh merupakan 4 aspek yang sangat penting ya. Penggunaan panduan dari BPSS ini bersifat fleksibel ya teman-teman. Jadi tidak semua list pertanyaan yang berkaitan dengan 4 aspek harus ditanyakan. Tentu harus dipreferensikan dari kliennya ya. Pada intinya sebetulnya hal yang dibutuhkan oleh seorang pekerja sosial yaitu kemampuan untuk membangun hubungan, kepercayaan, dan aliansi yang baik terhadap klien pada sesi awal, yaitu sesi asesmen, agar kedepannya pekerja sosial bisa mengerti apa sih kebutuhan klien tersebut dan apa sih sebenarnya kekuatan yang dimiliki klien terkait dengan 4 aspek tersebut, yaitu biopsikososial spiritualnya, sehingga pekerja sosial bisa mengerti penyebab, faktor risiko, kekuatan, sumber daya, dan solusi paling strategis yang dapat digunakan untuk mengintervensi klien tersebut. Penggunaan BPSS ini juga membantu terkait dengan mengklarifikasi kesalahpahaman, memfasilitasi kesadaran diri, dan memberikan solusi strategis. Manusia adalah makhluk yang dinamis, dan kita ketahui bahwa klien bisa berubah seiring berjalannya waktu, entah karena faktor-faktor yang melatar belakanginya. Maka dari itu, kita sebagai pekerja sosial harus adaptif, harus visioner, agar bisa melayani klien sebaik mungkin. Perubahan-perubahan yang beraneka ragam yang dialami klien merupakan suatu tantangan besar yang harus dihadapi oleh seorang pekerja sosial. Maka dari itu, pekerja sosial harus bisa memiliki kompetensi yang mumpuni agar bisa siap menjadi garda terdepan untuk memberikan intervensi dan layanan yang baik kepada klien. Penggunaan BPSS ini merupakan suatu secercah harapan bagi pekerja sosial agar bisa memberikan layanan yang berkelanjutan dan memiliki manfaat yang memberikan jangka waktu yang lama. Lucu banget. Gue dibeliin kena alia kena itu sama bawa ya. Ini
Ini untuk pacar Gira. Sama dari Yogi, tapi sama dari banyak yang pesen nih. 5.000. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Udah, Yeay.